Pernikahan di Indonesia itu punya dua sisi loh. Di satu sisi, ini adalah ikatan suci, sakral urusan hati dan iman. Tapi di sisi lain, ini juga kontrak hukum yang diatur sama negara. Nah, gimana ceritanya dua dunia yang kelihatannya beda ini bisa ketemu di satu titik? Yuk kita bedah bareng-bareng perjalanan dari labirin hukum yang rumit, sampai akhirnya ada kepastian lewat undang-undang perkawinan kita. Oke, kita mulai dari definisinya langsung dari Undang-Undang Perkawinan tahun 1974. Di situ tertulis ikatan lahir batin. Nah, ini kuncinya nih. Lahir itu ya soal yang kelihatan, yang formal, kayak ijab kabul atau pemberkatan. Sementara batin itu ya soal hati, soal spiritual, persetujuan tulus dari kedua belah pihak. Jadi dari dasarnya aja, hukum kita itu udah mengakui kalau nikah itu bukan cuma soal kertas, tapi juga soal jiwa. Nah, kalau kita lihat dari sisi agama, lebih dalam lagi maknanya. Kompilasi hukum Islam menyebutnya mizakan golizahan atau akad yang sangat kuat. Ini bukan sekedar janji biasa teman-teman. Ini adalah sebuah ibadah, komitmen suci di hadapan Tuhan. Jadi kita punya dua pilar kuat nih. Satu dari negara, satu lagi dari agama. Inilah fondasi sistem perkawinan di Indonesia. Oke, jadi ada ikatan yang suci secara agama dan ada juga yang harus syah di mata hukum. Pertanyaannya sekarang, gimana negara bisa menyeimbangkan dua hal ini? Coba dia bayangin. Anda menikah, rasanya udah sah banget menurut agama dan adat. Tapi, pas berurusan sama negara, status pernikahan Anda ternyata nggak jelas. Nah, inilah masalah besar yang dihadapi orang Indonesia selama bertahun-tahun. Sekarang, kita mundur sedikit ke masa lalu. Sebelum tahun 1974, urusan hukum pernikahan di Indonesia itu, ruwet banget. Nggak ada satu aturan yang sama untuk semua orang. Bener-bener kayak labirin hukum. Lihat aja nih betapa kompleksnya. Ada hukum adat yang beda-beda di tiap daerah. Terus ada hukum perkawinan Islam. Buat keturunan Eropa dan Tionghoa beda lagi. Pakai kitab undang-undang hukum perdata atau BW. Buat yang Kristen ada aturannya sendiri. Perkawinan campuran ada lagi peraturannya. Jadi setiap kelompok masyarakat punya aturan mainnya sendiri-sendiri. Kebayangkan ribetnya? Satu kata aja cukup. Rumit. Kondisi ini, yang namanya pluralisme hukum, bikin semuanya jadi nggak pasti. Bayangin, status istri, status anak, sampai urusan hak waris, semuanya bisa jadi masalah besar, cuma gara-gara aturannya beda-beda. Nah, dari kekacauan dan kerumitan tadi, akhirnya muncullah sebuah solusi, sebuah terobosan besar yang tujuannya adalah menyatukan semua aturan yang simpang siur ini. Ingat baik-baik tahun ini, 1974. Inilah momen bersejarah di mana Indonesia akhirnya punya satu hukum yang jelas untuk urusan pernikahan. Salah satu hal paling fundamental dalam hidup kita semua. Tapi jangan salah, ini bukan proses yang instan. Perjuangannya panjang dan berliku banget. Dimulai dari tuntutan di Kongres Perempuan tahun 1928, lalu ada berbagai panitia dibentuk, bahkan RUU-nya sempat gagal loh di DPR. Butuh puluhan tahun diskusi dan perdebatan yang alot, sampai akhirnya UU ini bisa lahir. Jadi, apa sih tujuan utamanya? Simple. Mengakhiri semua tumpang tindih aturan warisan kolonial itu dan bikin satu undang-undang yang berlaku buat semua warga negara. Nggak peduli apa suku atau agamanya, aturannya satu, jelas, adil, dan pasti. Terus, gimana caranya undang-undang ini bisa menyatukan semuanya? Nah, disinilah letak kejeniusannya. Ada sebuah formula yang bisa kita sebut dua kunci supaya pernikahan dianggap sah. Ini dia, dua kuncinya. Ada di pasal 2. Kunci pertama, pernikahan harus sah dulu menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Soal ritualnya, negara nggak ikut campur. Ini kunci spiritualnya. Tapi tunggu dulu, ada kunci kedua yang nggak kalah penting. Setiap pernikahan wajib dicatatkan ke negara. Kalau cuma punya kunci pertama, tapi nggak punya kunci kedua, pintunya belum kebuka penuh secara hukum. Oke, sekarang kita fokus ke kunci kedua. Kenapa sih pencatatan oleh negara ini penting banget? Kenapa ini jadi syarat mutlak? Ini pertanyaan yang krusial banget. Gimana kalau ada pasangan yang nikah, sah secara agama, tapi nggak dicatatkan ke negara? Apa sih akibatnya? Akibatnya serius banget. Tanpa surat nikah dari negara, pernikahan Anda itu secara hukum dianggap nggak ada. Nggak pernah terjadi. Artinya, nggak ada perlindungan hukum buat suami atau istri, nggak bisa nuntut hak waris, status anak jadi rumit, pasangan bisa aja pergi gitu aja tanpa konsekuensi hukum. Nah, pencatatan inilah cara negara melindungi ikatan suci tadi dengan payung hukum yang kuat. Penjelasan resmi dari undang-undangnya sendiri ngasih analogi yang bagus banget. Coba pikirin deh, pencatatan pernikahan itu sama pentingnya kayak akte kelahiran atau surat kematian.
Itu adalah bukti resmi dari negara bahwa sebuah peristiwa penting dalam hidup Anda, kelahiran, pernikahan, kematian, benar-benar terjadi. Tanpa akte itu, ya secara administrasi Anda dianggap belum lahir atau belum menikah. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan di awal. Sebuah ikatan yang begitu suci emangnya perlu bukti dari negara? Setelah kita lihat semua perjalanannya, dari yang tadinya super rumit sampai akhirnya ada kepastian, Undang-Undang 1974 memberikan jawaban yang tegas. Iya, perlu. Bukan untuk mengurangi nilai sakralnya, tapi justru untuk memperkuat dan melindunginya dengan kepastian hukum. Supaya yang suci itu juga kuat di mata negara.